lihat di yang Bu Yufi ya. Bu Yufi, maaf, minta tolong ini sayang. Ya Bunda. Bunda, wajahnya boleh mundur sedikit supaya full. Nah, ya. Nah gitu, oke. Nah, sip. Oke. Mundur lagi sedikit Bunda, maaf. Nah, wah Ya. cantik ya. Itu dulu. Saat ini waktu sudah pukul 9 lebih 1 menit, Bunda. Dipersilakan untuk dimulai acara dan dimulai dengan berdoa dulu terlebih dahulu. Bunda mohon izin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Salam semangat untuk PAUD Berdikari. Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 9:01. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran acara ini, kebermanfaatan pertemuan kita, dan tentunya manfaat dari ilmu yang akan kita dapatkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini Selasa 8 September tahun 2020, sangat bahagia kami dari pengurus pusat tim PAUDI, khususnya untuk para peserta PAUD Berdikari, kami tentunya menyapa seluruh Indonesia dan juga seluruh pemirsa kita untuk dapat bersama-sama tambah semangat dan juga menambah ilmu, di mana pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengetahui tentang business plan. Ya, kalau biasa saya mengatakan mendidik tidaklah mendadak. Demikian pula tentunya dengan perencanaan bisnis ataupun perencanaan kewirausahaan yang akan kita jalani. Butuh analisa, butuh pula ketekunan, dan butuh perencanaan, serta tentunya doa. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang pengusaha. Ya, mengapa saya mengatakan demikian? Karena begitu banyak profesi yang ditekuninya, akan tetapi dari kegiatan yang dilakukan, yakni kewirausahaan, satu kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, tetap menekuni pendidikan anak usia dini. Nah, siapakah gerangan yang akan mengisi materi kita pada kesempatan pagi hari ini? Baik, kami akan sampaikan. Untuk bisnis plan ini akan dibawakan oleh Pok Yufi Salma. Pok Yufi yang biasa disebutkan dengan nama di Info TV, ya kita kenal bersama. Nama lengkapnya adalah Yufi Salma dengan nomor HP 0821 9583 9091. Saya ulangi kembali. Pok Yufi Salma, WA-nya adalah 0821 9583 9091. Lengkap dengan IG, kemudian juga Twitter, dan tentunya apa yang dikerjakan oleh Ibu Yufi Salma Natakusuma ini, yaitu satu kegiatan dengan diantaranya adalah Yufis Ibu Tani. Nah, seorang perempuan yang dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 1 Juni tahun 1967 ini, dengan pendidikannya S1-nya adalah PLB. Coba ya. Nah, pendidikan luar biasa. Kemudian S2-nya pun mengambil PAUD di Universitas Negeri Jakarta. Pekerjaannya adalah Wakil Direktur Utama PT Indo Prima
Solusi Jakarta, kemudian owner dari Yufis Ibu Tani Sayur, dan juga CEO dari PT Nugraha Production. Sementara untuk organisasinya adalah PW Himpaudi DKI Jakarta 1 periode, kemudian Ketua Bidang Cost Research untuk PP Himpaudi 1 periode, dan sekarang menjadi Ketua Umum Tunas Wanita Indonesia 2 periode, kemudian Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Pencak Silat Merpati Putih. Wow, rupanya ingin melengkapi diri, akan tetapi tentu ini adalah ketekunan yang sejak kecil, ya, sehingga tidak dapat dipisahkan di saat dewasa. Dan sekarang tentunya adalah bidang pengembangan vokasi Theater Jakarta. Ya, kalau saya menyebutkan semua nanti waktunya habis. Tentu teman-teman sekalian akan segera saja berjumpa dengan Yufi Fisalma yang akan menjadi narasumber pada pagi hari ini. Baik, kepada Pak Yufi, segera saja para peserta kita sudah tidak sabar lagi untuk materi bisnis plan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bunda Ana Anggraini. Terima kasih kami dari PIC ya Bunda. PIC PAUD Berdikari mengucapkan terima kasih kepada Bunda Ana karena telah berkenan menjadi moderator di kesempatan kali ini di sesi kedua kelas PAUD Berdikari di sesi pengayaan dengan materi business plan. Dan teman-teman, harusnya hari ini itu yang menyampaikan materi itu adalah Bapak Doni Nugroho, tetapi beliau sakit, jadi sedang sakit demam berdarah ya, jadi harus istirahat total. Jadi tidak ada daun maka akar pun jadi ya Bunda Ana. Maka saya jadilah akar itu untuk menyampaikan materi tentang bisnis plan ini. Dan Bunda Ana, hari ini PP Himpaudi sangat sibuk. Jadi ada beberapa kawan kita yang di kesempatan yang sama juga tengah melaksanakan tugas BIMTEK BDR yang dilaksanakan, yang kerjasama dengan Direktorat PAUD. Oke, maka untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang business plan. Ya, kenapa materi ini perlu diangkat? Oh my God, ini kenapa tidak bisa share screen saya? Bentar, ini kenapa tidak bisa share screen? Oke. Business plan. Oke. Bentar, saya akan share screen terlebih dahulu tentang business plan ini. Ya, sudah muncul kelihatannya ya. Bentar, oke. Ya, teman-teman, memulai sebuah usaha kita memang harus ketika kita memiliki niat ingin membuka sebuah usaha, maka di kepala kita harus sudah penuh dengan apa yang akan kita lakukan, bagaimana jalan usahanya dan sebagainya gitu ya. Jadi usaha itu ya mungkin ada orang yang usaha mengalir begitu saja, tetapi akan lebih baik jika usaha itu memiliki sebuah grand design. Jadi memiliki sebuah desainnya terlebih dahulu. Jadi apa sih yang mau kita lakukan dengan usaha kita ini gitu. Nah, sekarang kita lihat apa itu yang dimaksud dengan business plan. Business plan adalah merupakan dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa. Usaha kita kan ada dua ya, modelnya barang atau jasa. Menjual produk atau menjual jasa. Dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Gitu. Atau business plan adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana yang sangat potensial. Gitu.
Kemudian business plan juga merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana usaha, rencana perusahaan, rencana pengusaha untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada atau business opportunities yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan tersebut. Ya, jadi business plan ini merupakan sesuatu yang kita rancang gitulah ceritanya. Kita membuat konsep dengan bisnis yang akan kita lakukan. Kita membuat konsep dengan usaha yang akan kita lakukan. Kita membuat konsep tentang kewirausahaan yang akan kita lakukan. Nah, dengan memanfaatkan semua peluang-peluang yang ada atau business opportunity yang ada yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan. Ya tentu saja yang terdapat di luar perusahaan kita gitu. Kemudian business plan membantu menentukan akan menjadi seperti apa perusahaan itu nantinya gitu. Jadi apa yang sudah kita rancang itu seperti menjadi sebuah panduan di dalam usaha kita, menjadi sebuah apa ya disebutnya, menjadi sebuah panduan atau menjadi sebuah pedoman. Nah, gitu. Menjadi sebuah pedoman di dalam usaha kita. Kemudian siapa yang akan mengoperasikannya dan bagaimana tingkat pengalaman mereka dan area persaingan yang akan diambil. Ketika kita menentukan, ketika kita membuat konsep dalam sebuah business plan, maka di dalamnya kita harus memahami area persaingan kita. Siapa kompetitor kita, siapa lawan-lawan bisnis kita, begitu ya, dalam arti tanda kutip, ini adalah sesuatu yang sangat positif. Serta nilai jual untuk unik yang diharapkan akan membawa keberhasilan gitu. Ya, kurang lebih dari definisi business plan itu sudah sangat jelas bahwa business plan merupakan mungkin kalau di bahasa Jawa itu disebutnya primbon lah ya, primbonnya untuk usaha kita. Jadi tertib administrasi, tertib secara profesional, kita memang membutuhkan business plan ini. Kecil usahanya, besar usahanya, business plan ini tetap harus kita buat. Gitu. Oke, rencana business plan yang akan dibuat, ya apa saja yang akan dibuat. Nah, kita why dulu ya. Jadi kita ada 4W, ada 5W dan 1H ya. Why? Mengapa produk itu dibuat? Ketika teman-teman ingin membuat sebuah produk jasa ataupun barang, jadi jasa pun tetap kita menyebutnya produk ya, teman-teman ya. Jadi mengapa produk itu dibuat? Apakah itu produk jasa atau barang? Kemudian bagaimana kita membuat produk tersebut? Katakanlah produknya jasa. Saya memiliki sebuah usaha jasa di bidang security atau keamanan. Tetapi Bunda Ana keamanannya levelnya mohon izin di tingkat internasional karena yang membutuhkan itu memang beberapa negara di level internasional. Jadi ini adalah sebuah produk jasa gitu ya. Kemudian bagaimana sih saya bisa membuat security untuk kebutuhan level internasional begitu. Ini kan kita memikirkan bagaimana cara membuat produk tersebut. Kemudian siapa pasarnya atau pembelinya gitu ya. Nah, security itu kan sesuatu kalau kita melihat teman-teman misalnya di pasar, di mall ya itu ada security ya. Gambaran kasarnya ya security seperti itu, tetapi kalau kita ingin menembus ke pasaran internasional lalu bagaimana cara memasarkannya gitu kan. Siapa pembelinya? Siapa yang apa namanya menyewa tim security kami gitu dari usaha jasa kami. Kemudian kapan produk itu harus dibuat atau where di mana produk itu akan dibuat dan di mana bisnis itu akan dilakukan gitu. Tahap-tahapan penyusunan bisnis plan. Tahap ide usaha adalah sesuatu yang muncul dan berkembang. Sesuatu yang muncul dan berkembang di dalam benak pikiran manusia. Ide laksana sebuah bola salju, semakin lama ide tersebut bergulir di dalam benak pengusaha, maka ide tersebut akan semakin tumbuh, membesar, dan memberikan motivasi yang kuat bagi pengusaha. Jadi, sebetulnya tidak ada bedanya dengan
apa yang kalau saya beragama Muslim sesuai dengan keyakinan saya bahwa Tuhan tidak akan merubah kita jika kita tidak mampu berinovasi, tidak mampu move on, tidak mampu melakukan sebuah perubahan-perubahan di dalam hidupnya, maka begitu juga dengan usaha. Jadi benak pikiran manusia di dalam seorang pengusaha itu harus selalu ada. Jadi selalu ada ide-ide kreatif, selalu ada ide-ide semakin tumbuh membesar, kemudian ada motivasi-motivasi yang lain yang harus dibangun sehingga kita tidak ketinggalan zaman dengan usaha-usaha yang kita lakukan tersebut. Oke, kita lanjutkan. Tahapan perumusan konsep usaha. Untuk mewujudkan ide usaha menjadi kenyataan, maka ide usaha harus dirumuskan menjadi konsep usaha. Nah, konsep usaha inilah yang disebut dengan business plan tadi. Konsep adalah penjabaran sesuatu ide usaha ke dalam dimensi-dimensi bisnis yang relevan, gitu yang tadi ya. Why, kemudian di mana, kapan, kepada siapa kita menjual, dan sebagainya. Nah, misalnya pengusaha memiliki ide usaha mendirikan rumah makan, maka dia harus menjabarkan ide tersebut ke dalam konsep usaha yang jelas, menjadikan dimensi-dimensi usaha yang sangat detail. Kalau kita misalnya, katakanlah kita mau membuka usaha warung makan, warteg. Saya sangat ingat Bunda Ana dulu pernah ibu mertua saya, almarhum ibu mertua, ketika saya membuat sebuah kafe, kemudian dulu saya pernah punya catering yang lumayan, cukup lumayan, dan saya menyuplai ke beberapa gedung pernikahan dan sebagainya, juga rantangan ya untuk kantor-kantor. Nah, kemudian ibu mertua menyebutkan, Yufi, kenapa kamu nggak buka warung Tegal? Dan ternyata setelah saya melakukan riset pasar, bahwa warung nasi itu sangat laku gitu. Yang penting tidak di kasbon gitu, yang penting tidak dikreditkan, itu luar biasa. Animo masyarakat untuk makan di warung Tegal itu luar biasa. Oke, itu salah satu contoh. Jadi jangan melihat warung nasi itu kecil, tetapi mereka punya punya pemasukan yang sangat besar begitu. Oke, kita akan lanjut kepada berikutnya adalah tahapan studi kelayakan. Jadi teman-teman, ketika kita ingin membuat konsep usaha, ketika kita ingin menjadi, katakanlah kecil dulu wirausahawan gitulah ya, maka kita harus melalui sebuah tahapan studi kelayakan atau feasibility study. Studi kelayakan itu bagaimana kita melihat pasar yang ada. Katakanlah misalnya teman-teman ingin membuka warung nasi di kompleks atau di kampung, kita harus melihat kiri kanan, melakukan sebuah riset apakah ada kompetitor di sana, kemudian jika ada bagaimana rasanya beli makanan di warung nasi yang menjadi kompetitor kita, kemudian jaraknya bagaimana, kemudian jalan yang dilalui strategis tidak, ketika ada pengendara sepeda motor atau orang yang berlalu lalang bisa mampir ke warung tersebut, itu sangat strategis. Nah, itu adalah tahapan studi kelayakan usaha atau disebut feasibility study. Nah, kemudian kelayakan pasar dan pemasaran, kita harus tahu potensi pasarnya bagaimana, market share-nya bagaimana, kemudian produk, kemudian harga, distribusi, promosi segmented, targeting, dan juga positioning. Nah, ini semua kita harus tahu dulu bagaimana sih cara taunya gitu. Yaitu tadi kita harus melakukan sebuah studi kelayakan gitu. Oke, kita lanjut. Kelayakan operasional atau teknis pasokan bahan proses atau produksi mesin dan peralatan kebutuhan tenaga skill atau unskill. Kelayakan manajemen klien organisasi, desain organisasi, kebutuhan stafnya bagaimana, kebutuhan pegawainya bagaimana, kebutuhan karyawannya bagaimana, gitu kan. Kalau prinsipnya seorang wirausaha, prinsipnya seorang pengusaha itu adalah sesedikit mungkin mengeluarkan biaya operasional, tetapi sebesar mungkin mendapatkan hasil. Jadi, tapi ada kalanya
orang yang baru membuka kafe. Saya memberikan satu contoh, ini buat saya ini bukan sesuatu yang negatif, tetapi mari kita belajar dari pernah saya mendapatkan sebuah kawan gitu ya. Dia membuka kafe, kafenya baru banget, langsung dengan pegawainya sampai 15. Kemudian saya pernah lihat gitu kan, kok sepi begitu. Nah itu terlalu berspekulasi yang sangat luar biasa gitu. Nah, untuk kebutuhan staff, untuk kebutuhan karyawan ini bisa berjalan dengan waktu. Misalnya kita mulai dulu ketika saya memulai usaha security ini, saya dengan kawan itu membukanya di parkiran mobil, di garasi mobil gitu awalnya. Dengan hanya 3 atau 4 karyawan, kemudian kita mulai membuka outsourcing untuk security, dimulai dengan pertamanya 40 orang gitu ya, kemudian meningkat sampai akhirnya memiliki security sebanyak 3.000 orang gitu, dan kita bisa membeli sebuah kantor dengan staf yang sangat banyak, dengan pegawai yang sangat banyak begitu. Jadi kita memulainya dari kecil dulu, berjalan dengan waktu kebutuhannya semakin membesar, usaha kita semakin berkembang, maka staf atau karyawan itu bisa kita rekrut berjalan dengan waktu begitu. Kemudian kelayakan keuangan, kebutuhan modal dan sumber pendanaan proyek arus kas, laba ruginya, analisa kelayakan berdasarkan kriteria peraturan keuangan, perundang-undangan keuangan ya, posisi dalam persaingan, ancaman pendatang baru, pemasok dan lain-lain. Ini semua harus dihitung. Semua harus dihitung sedetail mungkin, serigid mungkin, dan selengkap mungkin begitu intinya. Kemudian kita lanjut tahapan penyusunan rencana bisnis plan. Perbedaan mendasar antara kegiatan studi kelayakan usaha dengan penyusunan bisnis plan adalah terletak pada aspek manajemen strategisnya. Dalam struktur kelayakan usaha, analisis lebih diarahkan pada memilih layak tidaknya usaha tersebut. Dalam struktur kelayakan usaha ya, kelayakan usaha. Dalam menyusun bisnis plan, pimpinan puncak perusahaan sebagai ahli strategi akan meletakkan usaha baru yang dijalankan tersebut di dalam sebuah portofolio usaha yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka panjang, gitu ya. Jadi bedanya studi kelayakan dengan rencana bisnis plan itu terletak pada aspek manajemen strategisnya. Dalam studi kelayakan usaha analisis diarahkan pada memilih layaknya tidak usaha itu dilakukan. Kemudian dalam menyusun bisnis plan, pimpinan puncak perusahaan sebagai ahli strategi. Jadi kalau kita memiliki usaha, maka kalau kita menjadi pemilik, maka kita adalah pimpinan puncak dari perusahaan tersebut. Gitu. Jadi teman-teman, sebagai pengelola PAUD, sebagai pendidik PAUD, sekaligus juga sebagai pimpinan dari usaha yang teman-teman miliki tersebut. Kemudian apa saja yang masuk di dalam business plan? Executive summary, 1 atau 2 halaman yang menjelaskan tentang usaha Anda. Jadi ibaratnya apa ya disebutnya mungkin summary-nya ya, benang merahnya lah dari perusahaan Anda itu seperti apa gitu. Mungkin kalau di dalam penulisan ilmiah itu disebutnya abstraknya ya, begitu. Nah, kemudian termasuk sasaran bisnis di dalam 1-2 halaman executive summary itu ada sasaran bisnis, operasionalnya seperti apa, upaya pemasaran dan model pendapatannya seperti apa. Kemudian pastikan bagian itu ditulis dengan ringkas. Jadi business description atau tadi saya katakan kalau di dalam penulisan ilmiah itu disebutnya abstraksi ya. Apa yang akan perusahaan lakukan, bagaimana hal itu membuat keuntungan. Nah, kemudian apa saja juga yang harus masuk di dalam business plan tersebut, yaitu ada local market and competitive landscape. Jadi ada gambaran tentang pesaing kita di dalam usaha. Sebuah bagian perencanaan dari rencana ini evaluasi persaingan seobjektif mungkin
Jadi kita menulisnya harus seobjektif mungkin dengan persaingan tersebut, dan kemudian menggambarkan bagaimana Anda berencana untuk membuat bisnis Anda berbeda dari bisnis lainnya gitu. Nah, teman-teman, ketika awal sekali di tahun 2005 saya membuat usaha security tadi, itu belum banyak outsourcing security. Sekarang banyak sekali Bunda Ana outsourcing security itu. Mereka itu bersaingnya dengan memberikan harga semurah-murahnya, gitu ya. Padahal ini sangat tidak memakmurkan karyawan kita yang sedang bekerja dengan kita kalau harga kita murah itu. Karena sebuah usaha itu mau bentuknya seperti apa, mau besarannya seperti apa, dia pasti punya margin yang sangat dasar. Maksudnya tuh punya modal awal yang harus terlewati oleh kita gitu. Jadi jangan sampai tidak ada margin yang kita dapatkan hanya karena sebuah persaingan gitu. Yang ada akhirnya kita bisa gulung tikar begitu. Oke. Kemudian menjelaskan bagaimana Anda akan menginformasikan pasar tentang perusahaan Anda, cara Anda membangun brand awareness gitu ya. Cara kita membangun orang. Jadi ketika saya pergi ke daerah Puncak, ketika saya pergi ke daerah perkebunan, kebun-kebun yang orang bertanam sayur-sayuran, maka orang akan melihat, oh itu tuh potaninya tuh potani. Jadi ibu taninya tuh yang itu tuh katanya. Mak taninya, karena saya usaha sayuran saya menyebut Yufis ibu tani. Jadi saya adalah ibu tani. Jadi brand awareness. Jadi sebuah produk yang telah menempel di dalam tubuh kita. Kita sebut saja misalnya, mohon izin, orang menyebut pompa air itu dianalogikan dengan Sanyo gitu. Atau orang menyebut air mineral itu dianalogikan dengan aqua. Padahal belum tentu aqua gitu. Nah, saya bersyukur ketika saya misalnya pergi ke perkampungan, orang itu butani. Jadi seperti itu, orang menyebut sayur, jadi saya seperti tukang sayur gitu. Nggak apa-apa. Yang penting ada uang masuk aja kalau saya. Baik, selanjutnya kita akan lihat apa saja yang harus masuk di dalam bisnis plan, yaitu manajemen. Jelaskan siapa saja yang akan menjalankan usaha Anda, tingkat pengalaman mereka, gitu ya. Jadi yang bagus itu ketika kita merekrut sebuah karyawan, staf atau pegawai kita, diusahakan kalau kita adalah mengawali sebuah usaha, diusahakan mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di bidangnya. Jadi memiliki kompetensi di bidangnya. Jadi kalau ada saya ingin merekrut seorang untuk dia bisa menanam tanaman, katakanlah cabai atau bawang merah, bawang putih, maka dia harus memiliki kemampuan itu gitu. Karena dia akan mengalami sesuatu yang sangat spesifik ketika dia harus menanam misalnya tomat, kemudian harus menanam terong ungu gitu. Ada keahlian-keahlian tertentu. Dan kenapa harus demikian? Supaya kita tidak mubazir, supaya kita tidak mengeluarkan uang yang berlebih tanpa menghasilkan. Jadi pilihlah orang dengan istilah the right man on the right place. Jadi memilih orang yang tepat di tempat yang tepat begitu. Kemudian hal ini penting untuk memberikan perkiraan dan beberapa banyak uang yang akan masuk ke dalam usaha Anda. Ini menjadi sebuah bagian di dalam bisnis plan. Jadi katakanlah misalnya kita ini baru punya uang, misalnya awalnya ketika saya membuka usaha tani ini, saya hanya bermodalkan kurang lebih hanya 6 juta rupiah, Bunda Ana. Tidak besar, 6 juta rupiah. Tetapi bagaimana saya meng-create dengan uang 6 juta ini supaya dia bisa berkembang begitu. Jadi modal saya itu hanya saya membeli kontainer gitu ya. Membeli kontainer, kemudian saya membuat promosi,
kemudian promosi melalui flyer, karena usaha tani saya ini dimulai ketika mulai ada pandemi COVID-19 ini. Kemudian saya membeli kantong-kantong plastik, karena desainnya kan harga pasar tradisional, tetapi kualitas adalah kualitas supermarket. Maka saya harus kemasannya, packingannya itu harus seperti packingan supermarket, walaupun harganya adalah harga pasar tradisional begitu. Nah, ketika itu saya sangat mengukur diri bahwa uang saya hanya sedikit untuk dialokasikan kepada sayur itu. Nggak usah besar dulu, kita mulai dulu semuanya dari kecil dulu, terus ditekuni, dilakoni, dan mengalir, dan insya Allah kemudian itu menjadi ada hasil dan manfaat. Oke. Kurang lebih itu gambaran dari bisnis plan. Selanjutnya saya akan masuk kepada contoh bisnis plan ya. Nih, saya ingin memberikan sebuah contoh. Ada contoh yang pertama, ada sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang, yaitu di kota Jepara. Nih ya, jadi teman-teman, kalau tadi saya menyampaikan beberapa teori, sekarang kita lihat bagaimana cara membuat bisnis plan. Ini contoh yang pertama dulu. Setelah ini saya akan memberikan satu contoh lagi, bisnis plan yang kedua. Setelah ini kita langsung akan praktek, Bunda Ana. Kalau tidak praktek, maka teman-teman nanti takutnya ngeblunder. Maksud saya, khawatirnya tidak paham gitu teman-teman ya. Oke, ini contoh dari bisnis plan yang pertama. Ini adalah deskripsinya dulu nih. Ya. Kita ada punya latar belakang dulu, ini contohnya. Jepara sebagai kota ukir, membuat budaya ukir ini menarik hingga sampai ke mancanegara. Namun daripada itu, kayu ataupun ukir kerap kali diidentikan akan barang-barang rumah perabot. Karena itu dibuat inovasi lain, nah gitu ya. Jadi ada seorang yang punya ide kreatif, jadi kan disebutnya ini gagasan kreatif bisnis ya. Ada ide kreatif bagaimana dari kayu itu diinovasi menjadi sesuatu yang lain. Semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi membuat banyak inovasi yang dikeluarkan. Inovasi yang saya maksud mengenai usaha saya adalah casing handphone dan tas. Nah, coba bayangkan. Casing handphone dan tas tapi dibuat dari kayu ukiran Jepara, begitu maksudnya. Ini worth it banget kan? Ini adalah sebuah ide kreatif dan ini adalah contoh jenius dari seorang pengusaha. Jadi pengusaha itu harus punya kepekaan usaha yang melihat sesuatu tuh, aduh ini kalau jadiin usaha gimana ya gitu. Lihat misalnya ibaratnya lihat daun berkibar-kibar aja, aduh ini daun bisa saya jadikan usaha nggak ya gitu. Karena itu ide kreatif. Semakin kita diasah kemampuan ide-idenya, maka semakin banyak kita terlatih untuk mendapatkan ide-ide kreatif. Oke, ini contoh corak ukiran Jepara, ini kan. Kemudian ini adalah analisis pasar dan pemasaran. Nah, analisa pasar dan pemasarannya contohnya seperti ini. Oke. Produk yang akan dihasilkan adalah casing handphone dan tas, gitu ya. Gambaran pasarnya selain face to face dengan konsumen, juga melayani melalui media sosial. Selain itu dengan mengadakan belajar mengukir lalu dengan diberikannya diskon. Nah, itu adalah analisis pasar dan pemasaran. Itu adalah contoh-contoh pemasaran yang akan dilakukan oleh si orang yang akan menjual produk casing handphone dan tas tadi. Nah, kemudian target pasar yang dituju, nih di sini ada per individu, usia produktif 14 sampai 50 tahun. Mungkin kalau anak-anak suruh beli casing handphone dari kayu mungkin agak-agak berat ya, karena anak-anak mungkin lebih senang casing handphonenya yang karikatur kartun atau apa. Jadi makanya pangsa pasarnya itu harus jelas, kita akan mengejar kemana gitu kan. Nah kemudian sebentar.
Kemudian kita akan lihat lagi. Kemudian kita akan lihat, nah kita akan tentukan usia yang akan kita tuju itu di mana begitu ya. Kalau di sini kan disebutkan usia produktif 14 sampai 50 tahun. Kemudian strategi pemasarannya seperti apa? Pertama, pengembangan usaha dagang, kedua, pengembangan wilayah pemasaran, ketiga, kegiatan promosi. Promosi ini penting sekali dilakukan. Kemudian strategi penetapan harga. Jadi strategi penetapan harga juga ini menjadi salah satu hal yang harus kita perhitungkan dengan betul. Kenapa? Karena kalau harga kita kemahalan juga orang males gitu belinya. Jadi harga itu harus bersaing. Ada margin sedikit nggak apa-apa, tapi mengalir gitu loh. Sedikit, lama-lama ya jadi banyak juga, begitu maksud saya. Kemudian alokasi produksi dari pemilihan kayu yang sesuai, ditambah membentuk kayu menjadi yang diinginkan, kemudian menjadi sebuah produk. Nah, ini proses produksi, ya. Kemudian proses produksi juga, ini contohnya. Kemudian rencana pengembangan usaha. Ada strategi pemasaran, mengenali konsumen terlebih dahulu, melakukan promosi, memilih lokasi yang strategis, toko kita ada di mana, warung kita ada di mana, kita lihat tempat sepi, mungkin kelihatannya sepi, tapi ternyata ketika jam makan siang kok rame ya warung Tegalnya gitu misalnya. Kemudian menggunakan internet marketing, kita sudah belajar tentang internet marketing di beberapa sesi di pertemuan. Promosi-promosi kan ada melalui fanpage yang teman-teman sudah buat ya. Kemudian ada My Business Google, kemudian ada IG, Instagram, kemudian juga ada apa lagi ya? Facebook ya, teman-teman kan itu semua sudah punya tuh. Bunda Ana, semua teman-teman peserta Teacherpreneurship ini sudah dibekali ilmu-ilmu internet marketing dan juga ilmu-ilmu tentang promosi melalui media sosial. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan konsumen gitu. Jadi saya pernah memberikan satu contoh ketika ada kawan usaha bisnis gitu ya, usaha catering gitu, makanannya itu basi gitu, makanannya basi. Dan saya lihat, saya tidak tahu bagaimana mengolah makanannya kok. Saya mendengar ada beberapa kali, memang tidak semua makanannya basi. Katakanlah misalnya rendang dagingnya kok basi, giliran besoknya ini yang basi, giliran besoknya lagi apa yang basi gitu. Maksud saya tanya, kok ini bisa begini gitu. Dia bilang jawabnya begini, nggak apa-apa lah katanya. Paling juga orangnya nggak akan pesan lagi, nggak apa-apa. Kan masih ada orang lain yang pesan. Nah, itu yang nggak boleh dari kita gitu. Itu yang nggak boleh. Jadi hubungan baik dengan konsumen itu harus dijaga. Ada banyak orang yang menyebut bahwa konsumen itu raja. Coba bayangkan, konsumen raja. Maka berarti betapa pentingnya konsumen itu untuk kita semua. Gitu. Oke. Oke, baik. Ya, sementara tentu apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Yufi di PAUD Berdikari ini untuk teman-teman tentang bisnis plan. Jadi kalau rangkaian kata yang kita dengar, tentu ini SWOT sangat bermain di sini ya. Kewaspadaan, kemudian juga kita melihat juga apa kelebihan dari produk kita, kemudian apa kelemahan kita, sehingga dengan SWOT ini tentunya akan tetap menjamin, kemudian juga menjalin dari kemitraan yang berkesinambungan. Kalau mitra kita puas, maka dia akan selalu tetap memakai produk dari bisnis kita. Baik, kita lanjutkan dengan rencana. Betul, Bunda Ana, betul sekali. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kita masuk kepada strategi produksi.
adanya kualitas dan proses produksi yang menghasilkan produk yang memuaskan, dan ketelitian yang tinggi. Selanjutnya adalah strategi organisasi dan SDM. Pendekatan strategi mengelola karyawan yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengembangkan, dan mengalokasikan SDM yang bertalenta untuk membantu kegiatan mencapai kinerja yang terbaik. Selanjutnya adalah strategi keuangan, membuat laporan arus kas, menghindari uang yang tersimpan di karyawan, dan melakukan cek struk secara berkala, dan membuat pembukuan dengan rapi. Jadi, ketika kita menjadi seorang pemimpin dalam perusahaan, bukannya saya mengajarkan sesuatu yang negatif ya, tetapi teman-teman, ada baiknya jika keuangan itu misalnya dipegang oleh seseorang dan Anda sangat mempercaya itu, ada baiknya cek and recheck harus selalu dilakukan, gitu ya, supaya menghindari uang yang ya perputaran pelaporan uangnya jadi jelas lah gitu, supaya jadi aman. Kemudian ini adalah analisis keuangan, kita contohkan ya. Bahan baku jenis kayu jati ada harga 3 juta, kemudian jumlahnya 150 juta, dan segala macam. Ini ada bahan pendukung, ini analisis keuangan, nanti teman-teman bisa lihat saja. Kemudian kita lihat analisis dampak resiko dari usaha, dampak terhadap masyarakat, itu harus kita harus lihat. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu saya pernah diajak untuk usaha peternakan gitu ya Bunda Ana ya, di daerah Sukabumi. Kemudian kita melakukan feasibility study, riset pasar dan sebagainya. Nah, diantaranya adalah ketika kita ingin membuka usaha peternakan, maka harus melakukan analisis dampak dan resiko usaha, yaitu dampak terhadap masyarakat. Jadi ada kalanya usaha kita itu ditolak oleh masyarakat. Mungkin misalnya karena dia mempunyai limbah ya. Limbahnya itu kotoran dari ternak, atau misalnya kita punya usaha karet, limbahnya itu bau gitu kan, polusi udara, pencemaran udara. Nah, itu harus awalnya itu harus dilakukan sebuah feasibility study dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk ngebuka peternakan tanpa lihat kiri kanan, berapa jaraknya dengan penduduk di sekitarnya, kemudian bagaimana membuang limbah dari peternakan tersebut, bagaimana dia polusi udaranya tercium dari kotoran-kotoran dari ternak tersebut gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau ada penyakit-penyakit dari hewan-hewan tersebut? Nah, itu harus menjadi sebuah persiapan yang sangat matang, sehingga ketika kita menjalankan usaha itu jangan sampai masyarakat itu menolak kita, misalnya usahanya akhirnya ditutup gitu loh, nggak boleh kita memproduksi apapun. Nah, itu tidak boleh sampai terjadi. Kemudian dampak terhadap lingkungan, dampak produksi dan teknologi, dampak limbah yang dihasilkan dari proses produksi tersebut. Jadi diusahakan jika teman-teman memiliki usaha yang berdampak dengan limbah, maka harus punya tempat yang khusus, diusahakan tidak dialirkan ke sungai yang ada di masyarakat, di kampung sekitarnya, karena itu akan merusak ekosistem di lingkungan yang ada, karena kita juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan kita sendiri gitu. Kemudian analisis resiko usaha, adanya penipuan, nah kurang kepercayaan dari konsumen, proses produksi yang rumit, kayu memiliki kekurangan, adanya kecacatan pada kayu, dan sebagainya. Nah, ini. Jadi, ketika produksi ini selesai, maka harus ada tim akhir yang menilai dari hasil dari produksi. Mana yang cacat, nanti jadi bahan reject, itu harus dipisahkan, dan sebagainya. Kemudian, apa dampak dari produksi dan teknologinya, kemudian itu tadi ya, mohon maaf, adanya penipuan. Jadi kita harus hati-hati dengan konsumen juga. Jadi jangan pokoknya semuanya gini lah. Pokoknya semuanya modelnya adalah harus harus profesional. Kenapa kita harus profesional? Ketika kita profesional, maka kita akan terhindar dari yang namanya
kasus penipuan, baik dari internal sendiri di dalam perusahaan juga eksternal dari luar gitu. Kemudian penerapan antisipasi resiko usaha, adanya penerapan strategi pemasaran yang berkala, pemilihan kayu yang berkualitas, dan strategi produksi yang tepat. Nah, kurang lebih begitu dulu, Bunda Ana. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Sangat menarik. Kita Bunda Ana mohon izin teman-teman jangan lupa mengisi daftar hadirnya seperti biasa di chat. Mengisi daftar Ya, hadir. persilakan. Biasa, Bunda Ana dipersilakan. Apakah kita buka pertanyaannya? Ya, silakan. Baik teman-teman, dari 53 partisipan, kalau mungkin ada yang ditanyakan bisa melalui chat atau raise hand. Kita berikan kesempatan narasumber kita, Ibu Lucy Salma, masih akan memberikan tips-tips untuk kita semua tentang bisnis plan. Silakan, barangkali yang di Pekanbaru, kemudian juga yang di Bontang, saya lihat juga banyak para peserta lainnya. Ya Bunda. Ya, Carini. Boleh, Carini dari mana? Dari Sumedang, Bunda. Oh, ya, baik. Silakan. Langsung saja ditanyakan. Baik, Ibu Yufi, Carini dari Sumedang bertanya. Baik. Ya, Bunda Yufi, yang saya tanyakan, bagaimana kalau kan itu mau membuka usaha sendiri ya, kalau misalkan saya makan cuma reseller gitu, menjual produk orang lain, apakah harus membuat analisis plan juga, maksudnya bisnis plan-nya gitu, seperti resiko kayak yang tadi Bunda Yufi terangkan, atau hanya cukup hanya memasarkan saja gitu? Harus ada plan-nya juga enggak gitu ya? Terima kasih, mohon bimbingannya. Baik, teman-teman, dengan Ibu Sarini ya, dari Sumedang ya. Teman-teman begini, besar atau kecil, usaha itu tetap harus berbasiskan planning yang rigid ya, berbasiskan planning yang lengkap. Jadi kita menjadi reseller pun, kita harus tahu marketingnya bagaimana, kemudian sasaran yang akan kita jual seperti apa, kemudian bentuk produksinya, promosinya seperti apa, bagaimana cara kita mempromosikan produk kita. Itu tetap harus kita lakukan, Ibu Sarini? Ya. Walaupun mungkin tidak serigid bisnis plan kalau kita ingin buka usaha yang menghasilkan sebuah produk ya, Kemudian Bu Sarini harus dihitung supaya tidak ada keterlambatan pengiriman barang, gitu kan? Dari produk yang kita jual tersebut, kemudian komunikasi yang terjalin itu harus baik dengan pemilik barangnya yang Bu Sarini akan jual, karena kalau misalnya Bu Sarini itu ada yang order, tiba-tiba Bu Sarini kok nggak bisa menghubungi pihak pengirim barangnya, itu repot sekali. Jadi akhirnya pengiriman barang bisa tidak on time misalnya Bu Sarini ya. Jadi semuanya Bu tetap harus dibuat semacam konsepnya ya, konsep dari reseller itu seperti apa, itu tetap harus dilakukan. Jadi itu menjadi sebuah pedoman atau panduan untuk Ibu Sarini sendiri. Okay. Yang masih kesulitan itu Bunda memang pemasaran, Bun. Betul. Pemasaran itu masih kurang gitu, masih kesulitan gitu. Gimana caranya Bun kira-kira untuk supaya pemasarannya, kan memang saya sekarang baru belajar ke internet gitu, jadi belum paham sekali gitu, kayak udah membuat domain bisnis kayak gitu, jadi baru di FB juga, baru buka FB, jadi belum, cara pemasarannya itu masih belum paham. Gitu. Terima kasih. Baik, Ibu Sarini, pemasaran, semua usaha pemasaran adalah menjadi ujung tombak ya. Kita tidak akan berkembang, kita tidak akan maju ketika marketing kita tidak jalan gitu ya. Mau besar usaha seperti apapun. Jadi Bu Sarini, kalau bermodalkan di sosmed, bermodalkan di internet promosi, maka
setiap hari Bu Sarini harus terus-menerus mempromosikan produk-produknya. Setiap hari Bu Sarini nge-share di WA, di apapun gitu, atau ikut kelompok-kelompok seperti di Himpaudi kan ada Himpaudi Market tuh, masuk di situ, jadi dari kita untuk kita. Jadi kalau saya cerita begini, suami saya itu dulu satu bangku ya. Satu kelas, satu bangku dengan Hairul Tanjung. Mungkin teman-teman semua tahu, waktu di SMA Budi Utomo, SMA 1 Negeri Budi Utomo Jakarta. Itu satu meja itu satu meja yang kursinya berdua itu suami saya itu. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu mereka bersama. Nah, Hairul Tanjung itu bicara bahwa orang lain itu tidak pernah tahu betapa dia jungkir baliknya, betapa dia nangis darah, betapa dia terluka dan sebagainya, sampai bisa sebesar itu gitu loh. Jadi perjalanan panjanglah yang dialami oleh seorang Hairul Tanjung. Dan dia itu bangunnya jam 4 pagi. Gitu. Jadi jam 4 pagi, kemudian seperti ada pengacara yang sukses yang kalau pakai cincin tuh banyak banget, satu cincin harganya 10 miliar, itu apa tuh yang jadi host juga di TV? Saya lupa itu namanya, Hotman atau siapalah namanya itu ya. Itu siapa? Hotman Paris. Hotman Paris. Itu bangunnya jam 4 pagi, teman-teman. Seorang pemilik Mustika Ratu, Muriatu Sidubyo, ketika dia memulai usaha kosmetiknya, saya ingat betul, ketika itu saya usia SD, dia datang Bunda Ana ke daerah Sukabumi ya. Dia mengadakan beauty class Bunda Ana. Ya. Beliau sendiri yang melakukan beauty class kepada orang-orang di ketika itu saya lihat di rumah tante saya waktu itu ya. Dia turun langsung mengadakan beauty class, dia memake up orang-orang dan semuanya. Dan tahu nggak, di Sukabumi itu dia bangun jam berapa? Jam 4 pagi dia bangunnya. Jadi pengusaha yang sukses itu bangunnya jam 4 pagi. Mereka ada istilahnya kalau nggak jam 4 pagi, rezeki dipatok ayam. Gitu. Jadi betapa perjalanan panjangnya luar biasa, betapa pengorbanannya yang luar biasa, sehingga akhirnya orang melihatnya sekarang seperti Hairul Tanjung gitu. Orang melihatnya seperti Muriati Sudibyo dengan dengan Mustika Ratunya. Tidak tahu orang itu seperti apa dulu Muriati Sudibyo, Bunda Ana. Setelah beauty class itu dia ngebungkus-bungkus semua di packing, lalu dia pergi lagi ke daerah lain untuk mengadakan beauty class tersebut. Gitu. Jadi jangan melihat pengorbanan yang sekarang dulu. Gitu. Jadi kalau kita susah dulu, kalau kita misalnya hari ini belum ada yang order, yang atau apapun, mari kita jalani itu dulu saja. Mengalir saja dulu, gitu. Jangan khawatir apa-apa. Mari kita jalani itu dulu. Insya Allah, kalau kita tekun, kita bisa berhasil dengan baik. Bunda Ana, saya lupa ini ada yang tadi ternyata belum selesai, ada sedikit lagi. Ini ada analisis lingkungan bisnis, yaitu strength. Kita harus tahu loh kekuatan kita ada di mana, teman-teman. Ketika kita ingin membuka usaha, ketika Ibu Sarini ingin menjadi seorang reseller, Ibu Sarini harus tahu kekuatan Ibu Sarini itu di mana. Saya ingin mengambil satu contoh nih Bunda Ana. Bundo, ketua umum kita nih Bunda Ana. Beliau itu kalau di dalam bisnis itu beliau itu adalah memiliki strength atau kekuatan di dalam bidang marketing. Beliau seorang marketing yang luar biasa, Bunda Ana. Saya ambil contoh. Ketika Himpaudi TV tadi kan ada Bunda Pau dari Kota Tarakan. Bundo itu tidak membuang kesempatan, langsung diberikan semua informasi, diajak, dikomunikasikan, ini loh yang ada di Himpaudi. Seperti itu namanya. Itu sebuah kekuatan, itu sebuah strength. Dan iya Bunda. Itu dikemas, memang saya juga tadi kagum ya. Saya sebagai pengurus pusat dan juga sering mendengarkan Bundo, tadi juga saya terkagum-kagum. Begitu peluangnya ada, beliau memasukkan produk-produk, boleh dikatakan seperti itu, akan tetapi dikemas dengan bahasa yang
sangat santun, kemudian juga menawarkan dengan cara yang memikat sekali, luar biasa. Saya bangga dengan itu, dan tentunya kita sebagai Laskarin Paudi perlu belajar ya Bu Yuki tentang itu. Betul, betul sekali. Dan Bunda, kita belajar dari Bundo ya, bagaimana memasak. Katakanlah ya, kalau di dalam bisnis itu memasarkan atau memarketingkan, Bundo bisa memimpin para pejabat di tanah datar, coba ya kan Bundo, Bundana. Ya. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana Bundo bisa menjalin komunikasi, bisa memasarkan katakanlah Himpaudinya melalui Kampung Inquiry dengan semua pejabat di Kabupaten Tanah Datar dikumpulkan. Sampai ada joke-nya dari kita, jadi Bundonya yang jadi gubernur. Saking beliau bisa memimpin semuanya, itu adalah sebuah kekuatan. Jadi teman-teman, jangan takut Bu Syahrini sekalipun, bahwa Bu Syahrini itu punya kekuatan yang mungkin Bu Syahrini itu belum ngeh gitu loh Bunda Ana ya. Ternyata saya tuh punya kekuatan ini. Katakanlah misalnya Bu Syahrini ketemu dengan siapapun, misalnya Bu Syahrini menjadi reseller Wardah ya, katakanlah. Kamu cantik banget loh, apalagi loh kamu kalau pakai bedak yang ini nih, begitu aja dulu bicaranya. Ini bedak, ada lipstik yang baru dari Wardah, keren banget dipakainya. Ini aku pakai nih gitu. Sekaligus Ibu Syahrini menjadi modelnya misalnya. Nah, begitu misalnya ya. Jadi itu adalah sebuah strength, kekuatan. Kemudian kita juga harus paham kelemahannya apa. Keterbatasan promosi, memerlukan jumlah modal yang besar, jalur akses dalam pengambilan bahan baku yang kurang memadai, atau kurangnya efisiensi waktu. Kemudian, opportunities-nya, peluangnya apa? Loyalitas pelanggan terhadap produk. Nah, ketika ada pelanggan yang pokoknya pelanggannya udah dia kemana aja dikejar gitu loh ya. Ada loh itu pelanggannya seperti itu Bunda Ana. Saya pernah punya stylist ya, hair stylist. Dia tinggalnya di mana gitu dulu di Bogor. Jadi dia pindah kemana aja itu saya ikutin karena saya merasa bahwa saya paling cocok dengan dia gitu. Nah itu adalah ada pelanggan yang disebut pelanggan yang sudah mendarah daging dengan kita, dan itu sebuah opportunity, itu sebuah peluang yang bisa kita jaga, yang kita bisa pertahankan. Kemudian ancamannya ada lingkungan yang persaingannya ketat, turunnya daya beli masyarakat, kemudian kelangkaan bahan produksi, dan strategis bisnis yang mudah ditiru oleh orang lain. Nah, orang Indonesia kebanyakan kalau sudah melihat ada orang lain yang sukses, biasanya akan mengikuti, kita akan dicontoh gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi, silahkan Bunda Ana. Terima kasih Bunda. Tadi ada dari Riau, katanya melihat ada beberapa pendiri PAUD begitu. Silahkan dari Riau untuk bertanya kepada narasumber kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, Riau. Apa kabar Riau? Sambil menunggu apa yang ditanyakan oleh peserta dari Riau. Silakan. Ada lagi yang lain? Nah ini, dari Bangka Barat, ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu Sri, tadi ada pertanyaan juga. Wow, kelihatannya masih belum nih ya. Di sini coba ada 7 yang chat lagi, tapi hanya menyampaikan tentang kehadiran. Siapa yang akan bertanya, silakan. Sambil menunggu ada yang bertanya, saya ingin menanggapi apakah diperbolehkan saya menanggapi apa yang disampaikan oleh ini ada Agnita nih Bunda.
Ada yang mau bertanya? Agnita nih. Agnita. Halo Agnita. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum Bu Yufi. Iya. Waalaikumsalam. Begini Bu Yufi, pertanyaan saya tadi di awal Bu Yufi menyampaikan bahwa ada salah satu positioning ya tadi. Nah, apakah positioning itu termasuk di dalamnya adalah posisi tempat usaha kita? Karena pada waktu saya awal mendirikan lembaga PAUD itu saya hanya sendirian, tetapi ternyata sekarang di sekitar kami itu ada 6 atau 7 lembaga yang marketnya sama gitu kan, sasarannya sama, sehingga akhirnya dampaknya tidak maksimal dalam mendapatkan siswa. Nah, kemudian tadi disampaikan juga oleh Bu Yufi bahwa kita harus mencoba kalau ada kompetitor, kita harus mencoba misalkan warung Tegal tadi merasakan rasanya atau apa mencoba ke situ. Apakah itu juga berlaku untuk lembaga PAUD seperti kami, Bunda? Itu aja mungkin pertanyaan saya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau soal kalau soal PAUD, tidak hanya saya, tetapi juga Bunda Ana mungkin ya bisa ikut menjawab. Jadi gini, apapun itu, jika berkaitan dengan kita mengembangkan usaha ataupun PAUD, ketika kiri kanan kita bertumbuh seperti jamur di musim hujan, maka kita sebagai pemilik PAUD-nya nih, Bu Agnita nih yang harus kreatif banget. Jadi, saya ingin mengambil satu contoh begini. Kelebihan PAUD saya di kompleks sendiri kan ada PAUD ya, kelebihan PAUD saya itu PAUD kita sudah lama, lebih dulu, itu pertama. Kemudian yang kedua, saya kan sangat menjaga kualitas gurunya. Jadi kalau saya ingin mendrill itu saya akan mendrill guru gitu, bukan murid gitu ya. Maka ketika itu di SD negeri favorit di wilayah kami, lulusan dari PAUD saya itu, ketika itu ya, masih ada peringkat, maka lulusan dari PAUD saya itu pasti masuk peringkat 1, 2, dan 3 di sekolah SD itu. Ya. Yang drill itu sekali lagi, yang saya drill itu adalah gurunya, bukan anak-anaknya. Nah, itu yang saya jaga. Nah, bertumbuhlah PAUD-PAUD di sekitar saya. Kayak PAUD banyak banget kayak jamur di musim hujan. Dan mereka berani memberi dengan harga yang sangat murah. Jadi misalnya uang masuk ke TK itu murah, uang sekolahnya murah, tentu saja sangat diminati. Dan apa yang terjadi? Ketika anak-anak itu ingin masuk ke SD, mereka pada pindah itu ke TK saya, ke PAUD saya. Gitu. Karena yang ingin dia kejar adalah bagaimana anak itu bisa selamat masuk ke SD negeri yang diinginkan, karena memang SD negerinya waktu itu melalui sebuah diseleksi ya. Kalau sekarang kan dilihat umur ya, kalau di DKI Jakarta diseleksi, kemudian juga dia tahu kualitasnya. Nah, cuma akhirnya guru-guru saya bicara bahwa Bunda Ivi nggak mau dia kalau mau masuk dari awal gitu, kayak gini minta 1 tahun ingin hasilnya bagus. Nah, jadi intinya positioning kita tuh memang harus dijaga betul, Bu Agnita. Siap. Bu Agnita itu harus terus punya ide-ide kreatif bagaimana yang siapapun PAUD kita di depan kita, di belakang kita nggak peduli, kita jalan terus bagus dan sebagainya gitu ya. Begitu ya Bunda Ana ya. Mungkin Bunda Ana juga bisa memberikan sharingnya nih kalau soal PAUD nih. Baik. Terima kasih Bu Yufi. Sharing dari Bunda, biasanya orang itu kalau dibikin prestis, dia itu senang. Sekali lagi, setiap orang kalau dia rasa dihormati, dimanusiakan, diprestiskan, dia itu senang. Bagaimana caranya untuk prestis di bidang pendidikan anak usia dini? Jadi, kalau seandainya kita, coba lihat aja produk mobil, kalau sampai inden, berarti, waduh, ini kayaknya mobil ini nggak akan keluar lagi deh. Nah, itu kan produk ini nih. Demikian juga untuk pendidikan anak usia dini. Jadi, apa yang dikatakan oleh Prof. Fasli bahwa 2 tahun di kelompok bermain, 2 tahun di taman kanak-kanak,
Gimana bisa mencapai seperti ini? Nah, kemudian kalau misalkan kita punya muridnya dari usia 2 tahun, kemudian para gurunya, kemudian kita sebagai penyelenggara pun juga memahamkan kepada para orang tua sekalian ini bahwa 2 tahun ini luar biasa lonjakannya, maka kita menjarinya dari mulai yang 2 tahun. Kalau kita udah dapat ke situ, nanti untuk selanjutnya usia ketiga, usia keempat, dan itu bukan orang tuanya, anaknya yang minta. Saya minta ketemu sama bu guru itu. Jadi memang suasana sekolah pun juga dibuat sedemikian rupa supaya ngangenin. Oleh sebab itu kebetulan Bu Yufi di tempat kami memang ada 2 bangunan. 2 tahun di sana, 2 tahun lagi di sini. Jadi anak ini, apalagi kami di komplek, nah ini yang harus penting itu adalah dari mulut ke mulut. Jadi kami menjaga sekali bagaimana caranya supaya para orang tua ini dapat selalu berkenan di tempat kami. Seperti itu diantaranya. Inovasi-inovasi yang seperti disampaikan oleh Bu Yufi, memang ini penting sekali. Contoh, misalkan, seperti kemarin, ini baru aja kemarin kejadiannya. Saya sangat berterima kasih kepada guru-guru saya. Mereka itu persis seperti anak-anaknya, seperti murid-muridnya juga. Mereka heboh, dalam arti kata heboh di sini tanda petik ya. Kemarin ada papanya Raufan, papa yang datang. Kebetulan kita ada yang disebut dengan kelas inspiratif ayah hebat. Sebetulnya hanya dari berangkat, kenapa ya kalau parenting kok yang datang selalu istrinya, yang ikut Zoom selalu istrinya. Ya kita kasih peluang ini gimana ya caranya supaya si ayah ini aktif. Kira-kira kalau seorang lelaki disebut dia hebat oleh anaknya, oleh gurunya, oleh istrinya, bagaimana perasaan dia? Oleh sebab itu kami membuat satu kelas inspiratif ayah hebat. Nah, orang lain nggak punya, kita ada. Untuk apa? Dalam 1 hari atau dalam 1 minggu, ayah ini boleh berbuat, membantu istrinya, membantu anaknya, membuat suatu karya ataupun apapun itu, sementara si istri hanya memotret untuk dilaporkan kepada kita. Nah ini kejadiannya waktu acara Gemar Makan Ikan Bu Yufi. Nah si ayah membuat baju dari bentuk apapun, tapi dari bahan apapun, tapi bentuknya seperti ikan. Memang kita berikan panduan-panduan. Buatan ayah. Dipakai saat, kebetulan pada saat itu Bunda Atalia datang ke sekolah kami, anak-anak berjajar, dan begitu masuk kelas, ibu itu bisa mengatakan, nah iya mah, kelas teh laki semua, katanya gitu. Jadi loh, kok yang masuk kelas kok bapak-bapak semua ya? Cari peluang seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Ana, terima kasih Bu Yufi. Jadi semangat lagi deh. Iya, semangat Bu Agnita. Iya, terima kasih. Baik, Bunda Ana, saat ini waktu telah menunjukkan pukul 10:09. Saya ingin teman-teman membuat bisnis plan. Ya, sekarang kita berikan waktu Bunda Ana kurang lebih 10 menit, boleh ya? Bagus, ya. Ya, kurang lebih 10 menit. Teman-teman, coba bayangkan, atau jangan bayangkan lah, memang faktanya demikian. Teman-teman ingin membuat sebuah usaha, dituliskan sekarang, mulai dari perencanaan yang tadi saya sampaikan ya. Mulai dari perencanaannya, keuangannya bagaimana, produknya apa yang dibuat, bagaimana cara memarketingkan, kemudian bagaimana karyawannya, tempatnya di mana, visi misinya seperti apa gitu ya. Coba kita coba kurang lebih 10 menit nih, sekarang jam 10:10, mungkin sampai jam 10:20. Setelah itu kita akan coba teman-teman untuk mempresentasikan ya Bunda Ana ya.
Ya. Ya, baik. Mohon izin Pak Doni mungkin bisa sambil menunggu teman-teman menuliskan ini, mohon izin Pak Doni apakah bisa di-setelkan satu lagu gitu? Atau Bunda Ana bisa ada lagu yang bisa kita coba ya. Meminta sama host ya. Sama hostnya betul? Ada lagu yang Paudi saya suka banget ya. Oh iya, silakan. Inspirasinya tentang. Silakan teman-teman. Silakan teman untuk membuat. Silakan teman-teman untuk membuat business plan, mencoba membuat business plan-nya. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk mencoba membuat business plan-nya. Nanti siapa yang selesai, tidak usah takut apapun, namanya kita belajar, kita akan lihat siapa yang. Dari saya berdiri menunggu pada berikutnya yang sesungguhnya dapat terima kasih. Assalamualaikum. Pewarna, kulit, kayu, gelas, dan lain sebagainya. Mereka bisa juga mengenal Juara tidak ada. Aduh, sepatu. Tunggu dulu, Tuan, sepatu. Tidak ada suara.
Bunda Ana, teman-teman apakah ada yang sudah selesai? Kelihatannya ya. Oh, sudah ada yang selesai. Oke, baik. Kita 10 akan lewat ambil 15. contoh 1 atau 2 orang ya, Bunda ya. Dengan senang hati, silakan. Baik, siapa yang kira-kira ingin bicara? Silakan. Apakah ada yang ingin mencoba? Silakan. Ayo sebagai seorang wirausaha. Ya, nggak apa-apa. Jangan takut. Nanti kita akan respon ya. Bagaimana? Coba silakan. Siapa yang ingin mencoba? Coba saya mencoba. Boleh, silakan. Bukan namanya. Iya, cari ini lagi. Ya, mencoba ya Bunda ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Carini. Saya berusaha untuk membuat bisnis plan ya seperti ini Bunda. Visi misinya menjadikan ibu sehat, anak sehat, keluarga bahagia. Misinya periksa dini secara berkala, menghindari hal-hal yang mendatangkan penyakit, dan hidup PHBS berpola hidup sehat. Itu misinya. Terus yang melatar belakanginya kesehatan dan kebahagiaan adalah kebutuhan kita semuanya, kebutuhan sehari-hari, dan kita harus sehat dan bahagia karena dengan sehat dan bahagia kita bisa melakukan aktivitas seberapa berat pun gitu kalau dengan keadaan sehat dan bahagia, maksudnya senang hati gitu. Nah, produk yang dihasilkannya ini adalah jenis kesehatan Bunda ya, yaitu untuk khusus perempuan gitu. Ini ada produknya adalah ZP, jadi pembersih alat wanita. Nah, untuk gambaran pemasarannya adalah masyarakat dan ibu-ibu. Target pemasaran yang dituju ibu-ibu, remaja, dan lansia. Untuk pengembangan strategi usahanya, kita mendatangi komunitas, lembaga, ibu-ibu PKK, instansi, dan masyarakat untuk menawarkan produk ZP tersebut. Terus pengembangan wilayahnya kita untuk sementara ini cukup 1 desa dulu. Nanti kalau misalkan dari 1 desa itu kita berkembang, insya Allah mungkin nanti sekupnya 1 kecamatan. Mungkin itu Bunda yang bisa kan barangkali ada kekurangan atau itu mohon arahan dari Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa. Ternyata bisa ya. Alhamdulillah. Bunda Ana dan teman-teman semua, beberapa saat lagi mohon izin saya harus bergabung di meeting yang lain, Bunda Ana. Baik. Jadi mungkin untuk sementara kita akhiri sesi pertemuan kita, Bunda Ana. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bunda Ana, terima kasih sekali Bunda Ana sudah berkenan. Ini seperti tetes embun. Aduh, luar biasa. Saya kaget sekali tadi pas Kang Dede bilang Bunda Ana bisa hadir. Iya, terima kasih Bunda Ana. Teman-teman mohon izin, mohon pamit. Kita akan ketemu lagi Selasa depan dengan pemateri yang luar biasa ya. Jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi yang telah membuat bisnis plan, nanti kita akan review ya dalam grup Telegram atau di dalam grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari PAUD Berdikari, pengurus pusat mengucapkan terima kasih tentunya
Dan kita akan berjumpa kembali pada hari Selasa minggu mendatang. Demikian tadi telah kita ikuti bersama bisnis plan yang telah disampaikan oleh Pok Yufi Natakusuma. Tak lupa pula tadi Pok Yufi menyampaikan bahwa teman-teman dipersilakan untuk membuat rancangan bisnis plan-nya dan bisa disampaikan melalui Telegram ataupun juga kita tentunya akan berjumpa kembali di minggu mendatang. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, Selasa 8 September 2020. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau orang tua mengirimkan hasil dokumentasi itu namanya orang tua yang mengirim, guru yang Terima kasih teman-teman semuanya, Bunda Ana. Terima kasih. Pak Doni, terima kasih. Semoga bermanfaat ya yang tadi yang telah disampaikan. Pada saat kita Bermanfaat juga. Mudah-mudahan teman-teman bisa membuat nanti. mengapa komunikasi Kita buat PR aja deh ya, buat minggu depan. harus positif, PR. bermakna. PR membuat bisnis plan nanti ditampilkan di WA group atau di Telegram ya, tulisan teman-teman tentang bisnis plan. Baik, terima kasih. Pada saat sebelum pandemik saja, guru Bunda sudah dan wajib teman-teman, saya izin pamit. mengkomunikasikan Pak Doni, saya izin pamit. Terima aktivitas dan kasih. perkembangan Assalamualaikum selama di warahmatullahi sekolah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.